Terima kasih, Dr. Isvan. Bapak Ibu semua semangat pagi ya, meskipun sore semangat pagi. Semangat Ya, pagi. semangat pagi. Tetap semangat ya, meskipun kita puasa, ini tidak terasa sudah hari keberapa nih? Sudah hari di atas hari ke-10 ya. Ya, kita mau bahas tentang manfaat puasa dan pentingnya autofagi. Ya, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan topik kali ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Saya mencoba menyiapkannya tentu dengan banyak keterbatasan. Inginnya sih sempurna ya. Tapi mudah-mudahan dengan dimulainya eh, makalah ini atau tema ini nanti akan berkembang terus Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut untuk memulai meskipun kita merasa kurang. Tapi kita juga harus terus belajar karena sehat itu butuh ilmu, Bapak Ibu. Baik, kita mulai bahas manfaat puasa dan pentingnya autofagi. Ya, kalau kita bahas tentang tubuh manusia, kita nggak akan bisa lepas dari ini, Bapak Ibu, bahwa tubuh manusia terdiri dari 60 sampai 100 triliun sel dan sebenarnya Sang Maha Pencipta itu sudah memberikan kita kemudahan. Kita bisa sehat optimal asalkan 60 sampai 100 triliun sel ini terpenuhi semua kebutuhannya. Berupa apa? Oksigen, berupa air, nutrisi sel, kemudian keseimbangan antara hormon dan enzim. Kalau ini bisa kita upayakan setiap hari, beres sebenarnya. Tapi sering yang terjadi apakah abe, apakah tidak tahu, sering keempat elemen ini sering terkendala. Mungkin oksigennya kurang atau airnya juga tidak sempat dan sebagainya. Dan yang paling sulit memang masalah keseimbangan nutrisi, Bapak Ibu. Ya, kalau kita bicara tentang apoptosis, kita harus tahu dulu apa itu homeostasis, yaitu suatu keadaan keseimbangan dalam tubuh, dalam organisme tubuh yang dibutuhkan ya. Organisme tubuh itu untuk menjaga internalnya itu dalam batas waktu dia memerlukan keseimbangan Bapak Ibu. Dan homeostasis itu akan tercapai kalau saat mitosis atau proliferasi atau terbentuknya sel baru dalam jaringan itu seimbang dengan tingkat kematian sel. Nah, di sini disinggung bahwa baik pada wanita maupun pada pria ini ada keseimbangan ya, yang merah ini adalah bagaimana tubuh itu mempertahankan ini temperaturnya. Kemudian yang sebelah kiri adalah bagaimana tubuh menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Kalau ini seimbang, kemudian kalorinya juga tetap terjaga baik, maka kita akan menuju ke homeostasis. Homeostasis ini adalah syarat mutlak orang untuk sehat, Bapak Ibu. Dan ini bukan terjadi hanya di dalam tubuh. Homeostasis ini juga terjadi di dalam sel. Ini lah Ya, Zoom kok gak iso inilah buat. ini adalah sel ya. Kita ketahui bahwa di dalam sel itu banyak organel ya. Ada inti sel, ada mitokondria, kemudian ada ribosom, ada aparatus Golgi dan sebagainya. Nah, kalau konsep Karnus selalu berupaya untuk membahas ini semua. Tetapi untuk lebih mudahnya Bapak Ibu tentu ada yang didispensasikan ya. Yang paling penting adalah mitokondria. Ini adalah mesinnya sel. Jadi dalam sebuah sel ini mitokondria itu lebih dari satu, ada banyak Bapak Ibu. Ya, inilah yang membuat bahwa sel itu bisa beraktivitas. Karena seperti halnya sebuah sistem dalam perusahaan, kalau energinya nggak ada, itu nggak akan jalan. Nah, yang menjalankan ini adalah mitokondria Bapak Ibu. Meskipun juga organel-organel yang lainnya itu mensupportnya ya. Ya, sekarang kita bahas dulu tentang pembahasan imun. Imun itu pada tahun dulu ya, sebelum tahun 2000-an itu orang masih membahas tentang mikroba dan zat asing ya. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang imun aktif, pasti yang disinggung adalah infeksi bakteri, virus, jamur, parasit dan lain-lain. Kemudian apa hubungannya di sini?
Biasanya kita akan membahas lagi sel darah putih. Kemudian ada peristiwa demam. Apa sih, kenapa kok terjadi demam dan sebagainya. Kemudian ada peristiwa inflamasi. Ya, kita ingat dulu kalau pelajaran inflamasi itu ada kalor, dolor, rubor, ini ya. Jadi mulai munculnya panas, nyeri, kemerahan, bengkak, dan fungsiolesa. Ya. Ini adalah salah satu ini yang dikerjakan oleh sistem imun seperti ini. Jadi gejala yang muncul kalau sistem imun kita bekerja seperti ini. Kemudian ada imun aktif dan imun pasif. Kalau imun pasif itu ya biasanya dikasih bantuan dari luar. Kalau kita bicara tentang zat asing, tentang infeksi kuman, memang antibiotik itu penting banget ya. Kalau penyebabnya karena kuman bakteri, antibiotik diperlukan. Kalau karena jamur, antifungal. Kalau virus, antivirus dan sebagainya. Dan terakhir juga vaksin. Ya, ini seolah-olah dulu sudah super lengkap ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan zaman ini terus berkembang. Bahkan saat ini mulai dibatasi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita selalu mengandalkan imun pasif, itu tubuh kita ini tidak akan bekerja sempurna. Kalau kita bicara secara lebih luas lagi, imun sistem, memang dulu kita bahas tentang pertahanan kuman patogen ya, yang masuk, yang menginfeksi atau yang menginvasi ya. Kemudian kita bahas bagaimana pengeluaran sel-sel yang aus, debris jaringan. Kemudian yang ketiga, identifikasi dan destruksi sel abnormal atau mutan yang berasal dari tubuh sendiri. Lah, ini yang berkembang baru di sini, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, respon imun yang tidak sesuai yang menimbulkan alergi. Nah, ini. Kemudian yang kelima, penolakan sel-sel terhadap jaringan asing sehingga perlu transplantasi organ. Ini makanya Bapak Ibu kalau sehat itu butuh ilmu. Kita baru beberapa tahun ya bahas tentang canggihnya antibiotik, antibiotik dari golongan A, B, C yang banyak sekali ya. Seolah-olah dulu orang kalau sudah kena itu nggak akan sakit lagi. Tetapi ternyata semua terus berkembang. Saat ini banyak berkembang bukan hanya penyakit infeksi yang sudah macam-macam ya, tapi sudah mulai berkembang penyakit autoimun, kanker, kemudian alergi dan sebagainya. Ini adalah perkembangan yang terjadi. Secara mendasar sistem imun kita, kalau kita bicara tentang sel darah putih, nah ini Bapak Ibu akan terbantu ya kalau bisa baca ini. Kadang-kadang kita baca hasil lab, setelah dilakukan cek lab lengkap, kadang-kadang ada petanda ya, neutrofilnya berapa, eosinofilnya berapa. Ini semuanya ada fungsinya masing-masing yang di dalam sel darah putih ya. Jadi neutrofil itu fungsinya untuk memfagosit atau menghancurkan bahan baku yang tidak perlu. Eosinofil itu berperan dalam penghancuran parasit dan juga manifestasi dari alergi. Kalau limfosit itu ada B, ada T. Ini banyak di kemarin masalah ini ya, virus ya. Kemudian monosit. Monosit itu bisa berubah menjadi makrofag. Ya, kalau respon imunnya itu seperti ini. Jadi ada turunan limfosit dan sebagainya. Nanti bisa dipelajari lagi. Ada imunoglobulin mulai dari imunoglobulin A, imunoglobulin G, E dan sebagainya. Nanti bisa dipelajari lagi. Kurang lebih lingkup imun itu seperti itu. Nah, sekarang seiring dengan perkembangan zaman, di mana dulu orang membahas tentang penyakit infeksi, sekarang ada kasus autoimun, kanker dan sebagainya. Ternyata para ahli mulai membahas tentang PCD atau program cell death. Jadi sel itu memiliki mekanisme kematian. Jika sampai pada titik masa tertentu atau sudah pensiun ya, kalau sudah tidak produktif lagi, ya itu memungkinkan sel itu untuk menghancurkan dirinya sendiri. Nah, dalam proses penghancuran diri sendiri ini ada dua mekanisme utama kematian sel yang saat ini diketahui, yang sebelumnya adalah berupa kematian tidak terprogram, itu namanya nekrosis atau kematian jaringan, dan kematian yang terprogram atau apoptosis. Dan belakangan ada muncul yang autoprogram, itu autofagi Bapak Ibu.
Jadi kalau masalah kanker yang sering disinggung oleh para ahli kesehatan adalah apoptosis misalnya ya. Apoptosis itu mempunyai fungsi antara lain membuang sel yang terinfeksi atau sel yang mati, entah karena apapun. Kemudian yang kedua, respon terhadap DNA stres. Jadi pada waktu ada kelainan di DNA, apoptosis itu sudah mulai berjalan, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menjaga homeostasis. Ya, ini peristiwa apoptosis seperti ini. Jadi ada apoptosis, ada nekrosis, ada autofagi ya. Bedanya kalau apoptosis itu pada waktu penghancuran dia itu ada proses fagositosis di sini. Kemudian kalau autofagi itu enggak. Kalau yang nekrosis dia lisis ya dia. Biasanya membrannya itu akan pecah, kemudian dia lisis ya. Kemudian Bapak Ibu bahwa sebenarnya apoptosis itu apa? Jadi apoptosis itu adalah peristiwa apoptosis adalah sel membunuh dirinya sendiri. Ya, ini masih belum masuk ke autofagi ya. Jadi apoptosis adalah kematian sel terprogram yang di dalamnya ada peristiwa sel imun. Ini melibatkan natural killer ya untuk memfagosit ya atau mencaplok sel yang rusak. Itu apoptosis. Tapi dia terprogram Bapak Ibu. Kemudian kenapa kok apoptosis ini penting? Nah, kita tahu kenapa muncul sel kanker. Kenapa seseorang itu terkena kanker. Itu ternyata ada dua pembeda Bapak Ibu. Apoptosis ini sebenarnya di dalam tubuh kita selalu terjadi ya. Dan diharapkan apoptosisnya ini sempurna. Tetapi kalau apoptosisnya ini tidak sempurna, lah ini mulai muncul. Kenapa kok seperti itu? Jadi pada waktu apoptosis sempurna, maka akan terjadi pembuangan sel yang mati itu dibuang. Supaya tidak menimbulkan masalah terhadap sel yang sehat. Kemudian yang kedua respon terhadap DNA stres. Ini merupakan respon, jadi dia sensitif ya. Kemudian yang ketiga tujuannya untuk menjaga homeostasis. Di mana seperti ini urut-urutannya stimulus, sensor, kontrol, efektor. Kemudian gejalanya atau ininya biasanya temperaturnya naik, kemudian akan terjadi ini ya perubahan pada beberapa jaringan ya. Ya ini kalau sempurna seperti ini akhirnya terjadi pembuangan sempurna ya. Tapi kalau apoptosisnya tidak sempurna, pada waktu sudah ada stimulus, tapi sensornya ini enggak terima. Pada waktu terjadi kontrol, kemudian terjadi sistem perintah, itu juga enggak jalan. Ini yang menyebabkan bahwa sel-sel yang cacat atau salah produksi atau salah program itu masih ada. Sehingga terjadi cancer. Yang paling parah cancer ya. Tapi sebenarnya bukan ke situ saja. Bisa berupa gangguan autoimun. Akibat apa? Akibat sel T dan sel B ini autoreaktif. Kemudian terjadi neurodegeneration ya. Neurodegeneration. Ini adalah pada kasus-kasus ini ya. Alzheimer dan sebagainya. Kemudian ischemic dan cancer. Bapak Ibu semua kalau pada pembahasan health talk yang dahulu selalu kita bahas bahwa semua sistem semua proses itu akan berjalan tentunya kalau energi aktivasinya itu ada. Nah ini kenapa kok seperti ini? Ya tentu perubahan dari stimulus ke sensor ini memerlukan perpindahan elektron atau memerlukan energi. Kalau terjadi gangguan metabolik, ada dua hal. Yang pertama energi atau ATP-nya kurang untuk melakukan percepatan ini, sehingga energi aktivasinya kurang. Kemudian yang kedua, akibat gangguan metabolik ini ternyata menyebabkan reseptor yang menerima sensor dan sebagainya ini tertutup oleh sesuatu, biasanya oleh hiperkolesterol kalau terjadi gangguan metabolik. Nah, kalau dia nutup di sini ya kasusnya bisa autoimun dan sebagainya ini. Kalau nutupnya di reseptor insulin memang terjadi resistensi insulin.
Jadi semakin gamblang Bapak Ibu bahwa kalau kita sudah menguasai konsep Carnot dalam hal melihat masalah di dalam tubuh kita ini semakin gamblang dan kita lebih mudah untuk mengetahuinya meskipun bahasanya itu kadang-kadang juga agak rumit seperti ini ya. Bapak Ibu sekalian, masih bahasan tentang apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Urut-urutannya sebagai berikut, yaitu adanya sinyal kematian. Jadi tadi ada DNA stres tadi ya. Kemudian dia menginduksi apoptosis ya. Dari sini langsung terjadi pengaturan transduksi sinyal. Induksi gen apoptosis, kemudian dia sudah mulai terjadi perubahan pola. Dari sini pelaksanaan apoptosis itu mulai dari degradasi DNA, pembongkaran sel dan sebagainya dan terakhir adalah fagositosis. Jadi dia mengeluarkan dulu organelnya, kemudian ada peristiwa fagositosis ya untuk oleh natural killer ini. Proses terjadinya perubahan sel menuju apoptosis itu lebih lengkapnya seperti ini. Jadi normal sel, kemudian ada perubahan-perubahan seperti ini ya. Dan di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa mitokondria itu memegang peranan penting, memegang peranan kunci dalam proses regulasi kematian sel. Hal ini karena adanya sitokrom C yang di space membran mitokondria. Sitokrom C ini dalam keadaan normal tidak boleh keluar. Nah, perannya penting pada fosforilasi oksidatif. Ini seperti yang dijelaskan oleh Dr. Tita Novianti Biomed ya. Ini temannya Dr. Sugeng ini kayaknya. Dan tentunya juga memerlukan produksi ATP Bapak Ibu. Jadi mitokondria ini kalau tadi kita bahas bahwa setiap kali terjadi pekerjaan, mitokondria ini harus aktif. Ya, kalau tadi kita bahas tentang apoptosis, bagaimana tentang nekrosis? Ini agak beda. Kalau nekrosis itu adalah bentuk cedera sel yang mengakibatkan kematian prematur sel pada jaringan hidup dan kemudian dia mati dengan cara autolisis atau secara hancur lebur sendiri ya, autolisis itu ya. Penyebabnya banyak karena adanya faktor-faktor eksternal sel atau jaringan seperti infeksi, racun, atau trauma yang mengakibatkan pencernaan tidak teratur pada komponen-komponen selnya. Nah, ini sering dibahas di konsep Carnot. Ada hubungannya dengan pencernaan dan proses pembentukan nutrisi sel tentunya. Tapi sebenarnya bukan ini saja Bapak Ibu. Nekrosis ini juga bisa terjadi awal mulanya dari kematian jaringan karena hal lain. Tadi disinggung bahwa dalam kebutuhan sel ada 4 komponen. Kekurangan oksigen bisa terjadi, kerusakan. Kekurangan air bisa terjadi. Dan juga faktor-faktor yang lainnya, gangguan dari luar. Jadi yang jelas kematian sel itu kemudian akan dibuang juga. Dari bentuknya kalau nekrosis, dia lisis. Makanya kalau kita ketemu orang yang mengalami gangren misalnya, ini hancur ini Bapak Ibu, ini hancur sendiri. Nanti lama putul ya. Nah, peristiwa nekrosis ini bukan hanya terjadi pada di jaringan kayak ini ya, di kaki ini ya. Bisa terjadi juga nekrosis di tulang Bapak Ibu. Nah, kalau tulangnya ini tidak terjadi proses regenerasi sel tulang, dia terjadi kerusakan kematian lalu dia nekros. Makanya pernah ada dicek ya, ada biasanya orang tua ya, begitu lama terbaring di rumah sakit, mungkin entah bagaimana tahu-tahu ininya nggak berkembang, bahkan akhirnya tulangnya udah nggak ada, nggak bisa jalan seperti ini. Nah kita tahu sekali bahwa kalau yang sering disinggung Pak Iwan bahwa untuk perkembangan sel tulang supaya sehat itu tergantung dari kualitas aliran darah. Nah, kalau aliran darahnya itu kualitasnya jelek, ya bisa terjadi nekrosis pada tulang. Demikian juga pada otak, Bapak Ibu. Seseorang bisa terjadi Alzheimer, kemudian terjadi gangguan yang lain, termasuk autis itu kemungkinan juga ada gangguan-gangguan seperti ini. Akibat apa? Akibat saluran darah ke otak ini mengalami kebuntuan. Jadi nekrosis tadi selain karena infeksi juga karena banyak hal lain Bapak Ibu ya. Yang jelas kematian sel ya, dia. Kematian sel karena kondisi. Ya, bedanya kalau dengan apoptosis apa? Karena memang dikondisikan.
Jadi tubuh sengaja. Kalau ini tubuh sudah nggak bisa apa-apa, nggak campur tangan ya sistem imunnya ya. Dan perbedaannya apa antara nekrosis dan apoptosis? Eh, Kematian seluler akibat nekrosis itu tidak mengikuti jalur transduksi. Makanya di sini tidak diatur oleh sel ya. Dalam hal ini sistem imun. Berbagai reseptor diaktifkan mengakibatkan hilangnya integritas membran sel. Nah, ini membrannya ini akhirnya kan jadi rusak, kemudian dia tidak terkendali, kemudian semua produk itu masuk ke ruang ekstraseluler, kacau semua. Peristiwa nekrosis apoptosis, maaf, ini apoptosisnya ya, memicu respon inflamasi, menarik. Jadi tadi fagosit itu pasti ada hubungannya dengan leukosit ya. Ya ini di apoptosis. Kemudian kalau di nekrosis itu biasanya mati, membusuk, tadi membrannya rusak dan sebagainya, akhirnya terjadi lisis tadi. Contohnya sudah jelas kalau nekrosis tadi gangren, kalau apoptosis tadi contohnya adalah kalau ada kasus-kasus cancer dan sebagainya. Dan biasanya untuk kasus nekrosis ini harus memerlukan bantuan pembedahan ya. Karena kalau nggak dilakukan pembedahan kesulitan nanti. Oleh karena itu pada kasus-kasus penanganan gangren itu harus ada penanganan luka gangren. Kalau hanya diobati dari dalam, nggak ada dibantu dengan pembedahan atau perbaikan, maksudnya perawatan luka, maka penanganan gangren itu juga akan kesulitan. Ya ini bedanya kalau nekrosis dengan gambar itu kan lebih enak ya. Jadi nekrosis itu dia lisis ya, hancur, kemudian dia larut gitu ya. Kalau apoptosis dia akan terprogram sampai akhirnya terjadi ada fagositosis. Kalau ini nggak usah difagositosis sudah hancur sendiri. Ya, baik itu salah satu cara tubuh dalam menjaga homeostasis Bapak Ibu. Kalau tadi ada 3 ya, dengan cara nekrosis, apoptosis, dan autofagi. Nah, sekarang kita bahas autofagi. Ya, autofagi ini ternyata baru ditemukan tahun 2016 oleh Profesor Yoshinori Ohsumi ya. Dia membuka jalan untuk memahami pentingnya autofagi dalam berbagai proses fisiologis. Misalnya pada kondisi adaptasi, kondisi kelaparan, atau respon infeksi. Ternyata apoptosis itu muncul di sini Bapak Ibu. Nah ini Profesor Yoshinori Ohsumi, dia melakukan penelitian lebih dari 30 tahun dan menemukan tentang apoptosis, di mana akhirnya bisa menjelaskan dan membantu kepada para ahli, sehingga dari peristiwa apoptosis ini bisa menjelaskan bagaimana terjadinya penyakit-penyakit seperti kanker dan penyakit saraf. Ya, ini orang Jepang ini mereka tekun ya kalau kerja 30 tahun neliti terus gitu. Mudah-mudahan nanti dari Indonesia juga ada beberapa ahli seperti ini. Ada pertanyaan, autofagi kalau tadi dirasa bisa menjelaskan dan penting ya, itu kapan munculnya? Ternyata kita harus tahu Bapak Ibu bahwa dikutip dari Healthline ya, ahli dia dari Scott Catley mengatakan bahwa banyak manfaat dari mekanisme autofagi. Yang pertama adalah untuk menghilangkan protein beracun dari sel-sel yang dikaitkan dengan penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson dan Alzheimer. Ini ternyata pada kasus-kasus ini banyak ditemukan protein beracun. Ini harus dibuang. Kemudian apoptosis itu juga berfungsi mendaur ulang sisa protein. Entah mau dibuat apa oleh tubuh kita ini pinter ya. Kemudian yang ketiga menyediakan energi dan blok bangunan untuk sel yang masih dapat mengambil manfaat dari perbaikan sel. Kemudian yang keempat mendorong regenerasi sel-sel yang sehat. Dan yang kelima berperan dalam mencegah atau mengobati kanker. Itu manfaat autofagi. Kemudian ada yang menanyakan, berapa lama sih autofagi itu akan terjadi? Jadi sebenarnya karena memiliki gudang manfaat, dijelaskan bahwa
intermittent fasting 16/8, artinya 16 jam itu hanya minum air putih atau kopi atau teh tawar. Kemudian yang lainnya adalah makan malamnya 8. Lalu makan ya, kemudian lalu makan siang sampai makan malam dijadwalkan itu hanya 8 jam. Tentu ini juga dibatasi, ya ini dari Mayo Clinic ya. Artinya bahwa untuk merangsang terjadinya apoptosis ini intermittent fasting itu penting ya. Jadi puasa tapi dalam jangka waktu tertentu setiap hari selama seminggu. Ya, di sini Bapak Ibu bahwa apoptosis, autofagi itu artinya berbeda ya dengan tadi ya apoptosis dan nekrosis. Kalau nekrosis tadi hancur dengan sendirinya. Kalau apoptosis itu adalah kematian yang terprogram. Kalau autofagi itu artinya memakan dirinya sendiri. Ini adalah mekanisme sel sebagai upaya untuk menjaga kesehatannya melalui jalur daur ulang internal, di mana mereka menghancurkan komponen dirinya yang bertujuan untuk membuat sel baru dan juga melawan serangan bakteri serta virus. Jadi autofagi ini sebenarnya mendorong apoptosis nantinya Bapak Ibu. Jadi ada apoptosis, ada saling berhubungan. Nah, ini pernah disinggung juga oleh Pak Iwan pada waktu kita ini ya membahas tentang bagaimana konsep Karnus dalam melawan virus COVID. Dikatakan bahwa kalau misalnya virus itu sudah masuk ke dalam inangnya, mau tidak mau harus terjadi autofagi, Bapak Ibu. Nah, ini siapa yang mendukung? Ini ada beberapa instrumen yang ini ya, maksudnya ini bagian-bagian dari sistem imun, ada DMPS, ada interferon, ada histamin, dan sebagainya. Ini semuanya harus lengkap, Bapak Ibu. Kalau tidak lengkap, misalnya komposisi sel darah putihnya itu harus lengkap. Kemudian yang lainnya apa? Energinya dalam hal ini adalah ATP-nya itu harus cukup. Nah, ini akan bisa terjadi kalau tubuh kita ini algoritmenya benar. Kalau algoritmenya nggak benar, pada waktu misalnya tubuh untuk menyiasati terjadi autofagi itu misalnya harus demam dulu, terjadi inflamasi dulu. Nah ini kalau dicegah bahkan nanti nggak bisa. Itulah yang disebut sebagai jalur apa ya, algoritma kesehatan tubuh. Disinilah bedanya. Memang pada waktu kita bahas masalah penyakit-penyakit ringan, kadang-kadang obat-obat yang sifatnya itu memanipulasi itu penting. Tapi kalau kita sudah bahas tentang autofagi, kemudian bagaimana tubuh melawan virus yang sudah diketahui jelas bahwa virus itu nggak ada obatnya, ini mutlak penting sekali Bapak Ibu. Jadi aktifkan semua jalur. Kalau misalnya tubuh sehat, nggak mungkin terjadi nekrosis. Yang jelas jalurnya adalah apoptosis dan jalur autofagi, Bapak Ibu. Nah, di sini step-stepnya seperti ini ya. Jadi kalau ini tadi mulai dari awal mulanya demam, kemudian keluar lendir dan sebagainya, ini adalah proses yang harus terjadi. Kalau di dalam sel itu kemasukan zat asing, terutama virus, Bapak Ibu. Nah, ini harus lengkap. Jadi ibaratnya kayak pertumbuhan seorang anak dari janin, kemudian menjadi bayi, menjadi anak-anak, remaja ke dewasa. Itu adalah sistem imun itu harus seperti itu, Bapak Ibu, yang benar. Dan selama hidup kita ini wajar-wajar saja, sebenarnya kita nggak pernah sakit ya. Kalau misalnya ada kasus ini dari luar, ada virus jenis baru, ya selama bahasnya nih tapi ini kita ini lengkap dan bisa bekerja baik, kita nggak usah takut Bapak Ibu. Yang penting apa? Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut. Nah sekarang bagaimana dengan perjalanan puasa?
kita sudah singgung ya beberapa minggu yang lalu, dari sahur sampai buka puasa, ini energi itu tetap ada, tapi memang ada masanya energi itu mulai menipis ya. Pada waktu lemak sudah habis dipakai, jadi energi dari makanan itu bisa dipakai sampai kurang lebih jam 12. Dari situ nanti glikogen atau gula yang disimpan di liver itu akan dipakai, gula cadangan yang disimpan. Kalau habis, lemak yang dipakai. Nah, disinilah terjadi peristiwa beta oksidasi, autofagi, perbaikan resistensi insulin dan sebagainya. Jadi apoptosis pada puasa ini adalah melatih tubuh untuk melakukan autofagi. Maaf saya agak salah ucap ya, selalu bilang apoptosis. Jadi autofagi itu pada orang yang menjalankan puasa, terutama lebih dari 16 jam ya, sekitar 16 jam pasti akan terjadi latihan tubuh membentuk autofagi. Ini penting supaya apa? Kalau kita tadi kembali ke sini ya, sistem imun kita ini sudah terbiasa. Kenapa ini penting? Karena mungkin kalau dibahasakan seperti ini ya, aturan yang sering disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana. Kalau ada bencana itu ada latihannya. Jadi, oh ini ada titik kumpul, kapan mengungsi. Kalau di gedung bertingkat, kalau terjadi gempa harus bagaimana, seperti itu. Jadi puasa ini untungnya di situ, akan membantu tubuh untuk melatih terjadinya peristiwa-peristiwa ini, autofagi dan sebagainya. Dan keuntungannya banyak. Kalau terjadi beta oksidasi, nanti ini ya, unsur-unsur yang mengganggu semua reseptor itu akan teratasi ya, akan dibersihkan. Beta oksidasi ini kan dia membakar lemak menjadi energi. Kemudian autofagi terjadi, sistem imun akan terlatih ya. Nah, semuanya akan dapat. Memang ini ya kendalanya ya, jadi sering kita malas dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya suatu tujuannya bagus sekali Bapak Ibu. Selain kita menguatkan untuk lebih beribadah lengkap ya. Jadi jalurnya seperti ini, sudah terjadi seperti ini, nanti autofagi di sini Bapak Ibu. Nah, nanti akan saya bagikan untuk PDF-nya, nanti bisa menghubungi admin. Jadi energi itu harus diperhatikan Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kita singgung bahwa entah itu peristiwa apoptosis ataupun peristiwa autofagi, mitokondria ini mutlak diperlukan ini perannya Bapak Ibu. Oleh karena itu nggak boleh adanya kerusakan mitokondria. Nah, di sini kita bisa cegah ya. Banyak, jadi kerusakan mitokondria itu dari apa? Tapi yang jelas kadang-kadang ada hal yang tidak perlu adalah dari masalah oksidatif stres, termasuk juga stres. Ini akan merusak ini Bapak Ibu, merusak mitokondria. Ini bahkan ada gambaran bagaimana kerusakan mitokondria itu di jalur jaringan pada ginjal. Nah, kalau misalnya terjadi stres, mitokondria itu paling mudah rusak oleh karena ini reaktif oksigen spesies. Kalau pada manusianya orang yang mudah stres itu mitokondrianya juga mudah rusak. Maka orang yang mudah stres itu risiko terkena gangguan ginjal tinggi ya. Ya nanti akan kita pelajari lagi. Yang jelas bahwa kenapa mitokondria itu rusak? Kalau kita sudah mengenal konsep Carnus, jadi ada dua hal, yaitu dari lambung dan dari sirkulasi darah. Kalau lambungnya itu buruk, pasti sirkulasi darahnya buruk. Nah, di sini sudah jelas bahwa kalau lambungnya itu buruk, nggak bisa menghasilkan enzim lipase, banyak timbunan lemak. Banyaknya timbunan lemak ini akan menyebabkan buntu ya. Nah, kalau buntu seperti ini, padahal di dalam sel tadi kan banyak mitokondria. Dia memerlukan komponen-komponen nutrisi sel. Nah, kalau ini nggak dapat nutrisi selnya ya sudah, mitokondrianya banyak yang mati. Akhirnya terjadi kerusakan mitokondria
repot, banyak masalah. Jadi Bapak Ibu, eh, autofagi, apoptosis itu penting sekali dan itu harus dilatih ya di dalam tubuh kita dan disempurnakan. Ternyata lambung yang baik itu akan menyempurnakan itu semua. Hubungannya kemana? Karena dengan lambung yang baik itu bisa memberikan pasokan nutrisi yang optimal. Dari sini akan menyebabkan kesehatan kita optimal. Tapi kalau lambungnya itu buruk, hanya awal terjadinya nekrosis otomatis. Nah, selain nekrosis, nanti juga peristiwa apoptosis, peristiwa autofagi itu tidak berjalan dengan sempurna. Risikonya apa? Banyak risikonya. Energinya nggak ada, regenerasi sel nggak ada. Akhirnya justru terjadi banyak sel yang rusak atau yang mungkin sudah berubah jadi abnormal, tidak keseimbangan tidak ada dan sebagainya, rusak semua nih. Kesehatan kita jadi sangat minimal. Jadi setuju ya Bapak Ibu bahwa yang dikatakan oleh founder konsep Karnus Bapak Iwan Beni bahwa manusia sehat itu adalah manusia yang semua sel tubuhnya dapat makan. Karena untuk menjaga supaya semua peristiwa ini bisa terjadi dengan baik, semua tergantung dari sel. Di dalam sel siapa yang paling penting adalah mitokondria kita ini bisa menghasilkan energi, menghasilkan ATP dan dia bisa mengcover semuanya Bapak Ibu. Jadi kesimpulan dari pembahasan kami tadi Bapak Ibu bahwa tubuh manusia itu dalam menjaga keseimbangannya itu penting terutama untuk menuju homeostasis. Kemudian yang kedua, keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara percepatan proliferasi sel atau regenerasi sel dan kematian sel itu harus imbang. Pada manusia yang mengalami kelebihan nutrisi, yang tidak pernah puasa, yang makannya diumbar, sehingga terjadi obesitas, itu proliferasi selnya itu meningkat. Nah, kalau proliferasi selnya meningkat, kadang-kadang kontrolnya juga sulit. Akhirnya muncul banyak sekali sel-sel yang abnormal. Nah, pada kondisi ini bisa terjadi gangguan autoimun, bahkan terjadi kanker. Proliferasi sel yang tidak terkontrol akan menyebabkan dampak negatif yang sudah saya sebut tadi ya. Autoimun, kanker, dan sebagainya. Poin kelima, kematian sel adalah cara untuk mengatur keseimbangan. Apoptosis, nekrosis, dan autofagi adalah kematian sel untuk pengaturan homeostasis. Jadi untuk keseimbangan ya. Dalam kondisi puasa, tubuh akan dibawa ke dalam kondisi autofagi. Nah, dalam kondisi puasa ini, tubuh akan dikontrol, akan lebih terkontrol dalam melakukan proliferasi sel. Supaya proliferasi selnya itu tidak berkelebihan dan tidak terkontrol. Jadi tetap terkontrol. Siapa yang mengontrol adalah autofagi ini. Kemudian puasa adalah cara tepat dalam menjaga homeostasis. Dan di sini harus diketahui bahwa mitokondria itu adalah komponen organel sel yang aktif merupakan penggerak utama homeostasis. Jika mitokondria mengalami kerusakan, maka homeostasis ini akan pasti terganggu. Puasa dan juga menerapkan konsep Karnus dengan cara menjaga lambung dan sebagainya akan menjaga homeostasis ini akan terjaga dengan baik dan tentu tujuan kita untuk sehat optimal itu akan semakin mudah dicapai. Caranya apa Bapak Ibu? Jadi tetap lakukan 6 rukun ini yang disampaikan Pak Iwan Beni, perbaiki metabolisme tubuh sampai ke tingkat sel, kemudian rekonstruksi lambung dengan agi sereal, kemudian pastikan makanan kita bervariasi dan lindungilah profil darahnya dengan pemberian antioksidan dan juga ikatan kompleks yaitu dengan algati. Kemudian konsumsilah makanan yang benar-benar makanan manusia ya. Dan yang ketiga, hindari makanan yang dimodifikasi. Kemudian yang keempat, bakar lemak yang menumpuk dalam darah itu dengan penambahan beras yang sudah difortifikasi dengan niacinamide yaitu dengan beras Karnus. Kemudian pastikan tubuh cukup istirahat, berpikir positif dan selalu bersyukur supaya algoritma kuantumnya kita berjalan baik. Dan tentu yang keenam adalah perbanyak vitamin D sebagai salah satu penggerak
pembangkitan energi di dalam tubuh kita dengan cara berjemur di antara jam 10 sampai jam 1, cukup 15 menit ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini beberapa orang sudah menerapkan konsep Karnus. Semuanya menuju sehat optimal. Sudah kita siapkan kalau Bapak Ibu kesulitan, ini ada Agi Cereal, ada Algati, dan juga ada beras Karnus dan Fibrosik. Bapak Ibu sekalian, bahwa kami ingatkan kembali bahwa sehat adalah hak setiap manusia dan sehat itu butuh ilmu. Oleh karena itu, terima kasih hari ini sudah mau belajar bersama dengan segala kekurangan kita masing-masing. Terus pelajari konsep Karnus dan mudah-mudahan kita semua sehat optimal. Terima kasih Bapak Ibu. Penyampaian saya yang yang jauh dari sempurna ini, mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan. Saya cukupkan di sini. Semoga bermanfaat. Dan waktu saya kembalikan kepada Dr. Iswan. Matur nuwun, monggo Dokter. Baik Pak Sabto, terima kasih atas pemaparan materinya. Menarik sekali ya para sahabat Karnus semua. Ternyata ada yang namanya proses autofagi ya, apoptosis tadi yang membahas tentang bagaimana sel-sel tubuh kita dan ternyata juga sangat berkaitan dengan kesehatan kita ya dan juga bagaimana terjadinya kejadian penyakit ya, baik itu penyakit degeneratif maupun penyakit sel abnormal tentunya. Nah, ini menarik sekali. Nah, ini oke, kami berikan kesempatan ini kepada para sahabat Karnus semua yang mungkin ingin bertanya secara langsung. Kami berikan kesempatan untuk resen. Ada yang bertanya secara langsung? Saya berikan kesempatan. Kalau belum ada yang bertanya, nah ini saya akan mulai membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ini Pak Sabto, mungkin bisa saya bacakan ini. Yang pertama dari Pak Fauzi ini ya, saya bacakan supaya yang lain juga bisa mendengarkan ini. Pak Sabto, itu kan ada purinnya. Bagaimana orang asam urat minum alga? Karena alga kan ada obatnya juga. Ini maksudnya pengandung purin itu. Mungkin pada agi sereal ya Pak Sabto. Nah, ini katanya Pak Fauzi mengandung purin. Nah, ini bagaimana kalau mengkonsumsi ini agi sereal ini Pak Sabto? Bisa diberikan masukan ini. Silakan Pak Sabto. Ya, baik Pak Fauzi. Kalau Pak Fauzi sudah banyak membaca tentang Karnus, kalau kita bicara tentang asam urat, itu jangan fokus hanya pada purin, Bapak. Kenapa? Karena asam urat atau purin itu bukan dari makanan sebenarnya. Purin paling banyak adalah dari kematian sel. Jadi purin itu sebenarnya adalah bagian dari DNA ya. Jadi sampah DNA ya, seingat saya itu. Kalau misalnya banyak sel-sel kita yang mati, itu akan dibuang dalam bentuk purin. Kemudian purin itu sebenarnya adalah protein sebenarnya. Nah, artinya bahwa supaya sel-sel kita ini sehat itu perlu nutrisi. Kalau kita menghindari makanan yang mengandung protein, meskipun protein yang diperlukan oleh sel itu banyak sekali ya, ada lebih dari puluhan jenis asam amino. Kalau misalnya kita menghindari itu, kita kurang gizi. Jadi kita garis bawahi bahwa asam urat itu sebagian besar terjadi karena kematian sel yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya terjadi beta oksidasi, yaitu penggunaan lemak menjadi energi, pemecahan ADP menjadi ATP, itu akan dibuang dalam bentuk AMP. ADP menjadi AMP, nah, AMP itu dibuang dalam bentuk purin. Kalau makanan itu hanya dia memperberat saja, tapi jumlahnya sangat kecil untuk memperberat. Yang jelas yang paling banyak dominan dari kematian sel dan dari beta oksidasi tadi. Nah sekarang masalahnya, kalau sebagian besar katakan aja orang terjadi asam urat, itu misalnya pakai skala 100 ya. Kematian selnya itu 95%, Pak. Purinnya mungkin hanya 5% yang purin dari makanan. Artinya, mana yang harus dilakukan? Apakah mencegah kematian sel atau mencegah purin yang masuk? Jadi
secara lebih bijaknya dan lebih rasional ya saya kira kematian selnya harus dicegah, yaitu dengan apa? Dengan menerapkan konsep Karnus, yaitu melakukan tindakan yang mendukung supaya sel-sel kita ini bisa eksis ya tentunya seperti itu. Dengan cara apa? Yaitu rekonstruksi lambung, pemberian makanan yang bergizi lengkap, dan juga sirkulasi darah yang baik dengan olahraga dan sebagainya. Ya itu diteruskan, mungkin mau nambahkan, monggo. Saya pikir sudah cukup ya. Jadi tadi itu dari penjelasan Pak Sabto bahwa terjadinya urin pada mereka yang mengalami masalah pada metabolismenya adalah memang yang pertama dikarenakan karena kegagalan tubuh kita dalam memberikan nutrisi kepada sel. Sehingga terjadi apa? Kebanyakan kerusakan maupun sampai menyebabkan kematian pada sel tadi Pak Sabto ya. Dan tujuan Iya, daripada penerapan konsep Karnus yang salah satunya ya berupa mengkonsumsi nutrisi Karnus ya, nutrisi yang sudah diformulasikan sesuai dengan konsep Karnus ini salah satunya justru bertujuan untuk ini memperbaiki tubuh kita, mekanisme tubuh kita dalam bisa mengoptimalkan untuk menutrisi sel-sel tubuh kita, justru seperti itu. Nah, itu. Nanti pada saat mereka yang ikut program, terkadang juga akan mengakibatkan terjadinya peningkatan asam urat, tetapi itu ternyata tadi sudah dijelaskan Pak Sabto, nah itu berbeda dengan mereka yang mengalami masalah metabolisme. Nah, terjadi karena memang pada proses tadi itu salah satunya beta oksidasi maupun penguraian ya sklerosis. Jadi ATP yang dipergunakan ya sampai kemudian berubah menjadi ADP itu ternyata pada kasus untuk diuraikan lagi itu menjadi AMP. Nah, pada saat terjadi AMP itulah maka dikonvert menjadi urin untuk kemudian bisa diekspresikan di dalam darah, kemudian diekspresikan untuk dikeluarkan di dalam tubuh kita. Nah, itulah tadi yang jawabannya kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi nutrisi Karnus karena justru akan bisa memperbaiki kondisi yang sekarang ini bisa dialami ya dalam artian urinnya tinggi ya itu nanti bisa terjadi perbaikan kondisi. Nah berikutnya ini ada pertanyaan yang menarik nih Pak Sabto dari Om Karnus ini. Beliau bertanya, ini sangat itu ya sangat sesuai dengan tema yang kita angkat pada sore hari ini Pak Sabto. Pertanyaannya dari Om Karnus ini, seperti apa efektivitas penerapan konsep Karnus dengan alga gold dan algati untuk kesembuhan kanker, Pak Sabto? Wah, ini mungkin pertanyaan yang mungkin juga ditunggu-tunggu oleh para sahabat kami semua nih, Pak Sabto. Silakan untuk diberikan asupan, Pak Sabto. ya. Yang pertama mohon mindsetnya tolong dirubah dulu. Karena apa? Kalau kita bicara efektivitas suatu produk untuk kasus, itu kita udah bicara kasus itu bisa ditangani dengan produk. Ya, itu berlaku kalau kasusnya itu kasus infeksi, misalnya infeksi kuman ini ya KP atau Koch pulmonum atau TBC, itu kan penyebabnya Mycobacterium tuberculosis. Nah, itu dengan obat-obatan seperti golongan rifamycin, INH dan sebagainya sudah paling efektif di situ. Lah, kita bahas masalah cancer. Cancer itu masalahnya bukan karena satu objek, tapi karena sistem. Ya jelas Bapak Om Karnus bahwa kalau memperbaiki sistem itu ya dari mana dulu masalahnya. Kalau dia masih awal, ya pasti sangat efektif. Karena sistemnya itu masih bisa dicegat di ini ya di awalnya. Tapi kalau sudah parah, ya itu harus pengobatannya harus sifatnya integratif. Oleh karena itu kalau kita bicara tentang masalah kesembuhan kanker, ini karena sistem ya. Ini memerlukan kerendahan hati betul. Kita mau ngomong, oh konsep Karnus ini paling efektif, nggak bisa. Pengobatan kanker itu semua sistem harus diatasi. Misalnya orang ini sudah konsumsi Agisirel sama Algati, tetapi dia stres terus, dia malas gerak, dia masih mengonsumsi makanan-makanan yang
memperberat cancer ya, percuma. Jadi jawaban yang pastinya karena ini masalah gangguan sistem, Karnus ini sudah sangat efektif menurut saya, asalkan penderitanya mau melakukan panduan yang disarankan oleh ini ya, tim dari P3D ya. Biasanya dokter Iswan sendiri kan disuruh ini itu, jangan makan daging merah, kemudian jangan stres dan sebagainya, itu harus dilakukan semua, pasti kena. Nah, bedanya kenapa kok kalau sudah terjadi benjolan kok nggak kempes? Nah, itu benjolan itu kan sifatnya berbeda. Kadang ada sifatnya itu masih benjolan lunak, ada yang sudah menjadi otot. Itu harus dibantu dengan tindakan pembedahan tadi, kayak yang kita bahas tadi. Kadang-kadang kalau sudah keluar dari jalur, misalnya sudah terjadi eh, pertumbuhan sel tidak sempurna, kemudian dia proses menuju tidak terkontrol, itu harus dibantu dengan pembedahan. Tapi kalau misalnya masih bisa terkontrol, masih ada komunikasi antara sel induk dengan sel abnormal, kemungkinan masih bisa diupayakan dengan cara kematian terprogram tadi, dengan cara apoptosis. Jadi banyak cara. Ya, itu Dokter Iswan. Oke, Pak Sabto. Dan juga sekarang ini di antara kita sudah hadir beberapa itu ya dokter Ya, penerap ada dokter. konsep Karnus ini. Nah, ini beliau-beliau ini juga memiliki pengalaman dalam menerapkan konsep Karnus ini Pak Sabto dalam menangani pasien-pasiennya. Juga ada pasien-pasien yang mengalami kasus sel abnormal juga ini. Nah, ini mungkin ini ada baiknya kita itu ya kita Setuju dok. Silahkan dokter. meminta beliau-beliau untuk sekedar itu ya berbagi kepada kita semua pengalaman beliau-beliau ini dalam menangani Ya, pasien-pasien yang mengalami sel abnormal melalui penerapan konsep Karnus ini. Yang pertama mungkin saya ingin dengar ini Dokter Ari ini apakah berkenan ya? Karena bisa saja jam sekian kan beliau masih sibuk-sibuknya dengan pasien. Dokter Ari apakah bisa berbagi ini dengan para sahabat Karnus semua ini Dokter Ari? Nah, ini. Ya, siap. Nah, ini ya, Dokter makasih Ari dokter ini. Ari, monggo. Ini gimana dok? Ini dok. Nah, ini Dokter Ari punya pengalaman ini dalam ini menangani penderita sel abnormal ini dok, menerapkan penerapan konsep Karnus. Silakan Dokter Ari. Masuk. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat sore. Tentang pengalaman penanganan sel abnormal, alhamdulillah sudah pernah saya alami kasus di tumor pada payudara. Iya. Kalau payudara biasanya tumor jinak, kalau sebelum jadi kanker itu FAM ya, fibroadenoma. Iya. Itu kemudian kasus kedua tumor pada leher anak-anak. Alhamdulillah dengan diterapkan konsep Karnus, kedua kasus tersebut bisa teratasi, kemudian tanpa operasi memang ini bisa kempes. Memang keduanya itu punya persamaan tentang penyebab ya, triggernya itu. Jadi makanan ya bukan manusia ya istilahnya. Iya, iya. Snack itu. Keduanya memang si ibu ini yang payudara itu suka makan snack, kemudian apa lagi? Kosmetik. 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 Oh, iya, iya. Jadi kan kalau dari kita kan selalu ada pintu masuk sel penyebab triggernya itu. Jadi semua kosmetik yang dia pakai pemutih. Ya suruh berhenti, kemudian makanan-makanan itu yang snack-snack, kemudian apa lagi ya, paper dan sebagainya, itu memang tidak sesuai ini. Alhamdulillah dengan penggunaan itu dalam waktu berapa yang tumor payudara itu 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Kempes. Jadi kempesnya itu lucu malah, pecah. Jadi ternyata itu pecah, kemudian keluar keluar ya benjolan itu. Jadi seperti luka akhirnya. Ya memang luka, kita kasih salep ya sembuh. Kalau yang tumor pada leher itu pecah di dalam, di bawah kulit seperti itu. Jadi karena penyebabnya sudah ketahuan, ya istilahnya triggernya tadi ya, makanan kalau anak-anak itu ya snack gitu kan, kemudian sosis, snack, kemudian yang berwarna-warni itu
Alhamdulillah keduanya teratasi. Jadi apa tanpa operasi. Mungkin demikian dokter. Sambil ini pasien. Terima kasih dokter. Nah, ya. Ya, Dokter Ari, terima kasih tadi sudah berbagi dengan kita semua ya pengalaman. Ternyata memang ini salah satu itu ya kasus nyata penerapan konsep Karnus untuk pasien-pasien sel abnormal ini Pak Sabto ya. Ternyata Iya. alhamdulillah sudah banyak membantu juga ya. Ini dan juga ini di antara kita juga hadir ini yang sudah juga pengalaman untuk menangani mereka-mereka yang ini nih mengalami sel abnormal. Sebentar ini ada ya bocor ini. Sebentar saya tutup. Nah, ini ada Dokter Prima. Nah, ini beliau ini juga punya pengalaman ini. Mungkin bisa berbagi dengan sahabat Karnus ini semua Dokter Prima ini. Mungkin ini ya kasusnya di Ya bidang dok, ditunggu opsin dok. ini ya. Di bidang opsin ini banyak juga kasusnya. Dia juga sudah banyak membantu ya para pasien-pasiennya ya. Ini bagaimana? Apa masih sibuk atau gimana nih Dokter Prima? Apakah bisa berbagi dengan para sahabat Karnus ini? Assalamualaikum, Dokter Isvan, Dokter Ari, Pak Sabto. Waalaikumsalam dokter. Ini Dokter, mungkin ada Ya, pengalaman untuk penerapan konsep Karnus untuk pasien-pasien yang mengalami sel abnormal ini mungkin bisa di-share untuk para sahabat Karnus semua nih, Dokter. ya kembali lagi. Jadi sel abnormal itu kan bertahap. Sel abnormal itu mulai dari dia menjadi polip jinak, tumor jinak. Ya. Terus kemudian ada yang menjadi tumor ganas, itu kan seperti itu. Jadi masing-masing sebetulnya kalau kita tahu ada penyelewengan yang tidak baik dari pertumbuhan suatu organ itu kadang-kadang dengan menerapkan konsep Karnus, konsepnya saja ya, belum mengkonsumsi nutrisinya, itu beberapa pasien saya ada yang mengalami perbaikan. Paling banyak kalau pada wanita itu penyelewengannya itu mulai haidnya tidak bagus, mulai nyeri. Seperti itu. Tapi sebenarnya kalau nyeri itu dimanapun seorang wanita yang mengalami haid itu secara alami nyeri, hanya saja intensitasnya masih bisa ditoleransi. Demikian. Nah, terus kemudian beberapa kasus baru menerapkan konsepnya saja ya, istilahnya meninggalkan makanan-makanan yang bukan makanan manusia, itu terjadi perbaikan, Masya Allah, baik. Tapi yang sudah terbentuk memang sejenis, kita sebut aja yang banyak ditakuti wanita itu mioma. Mioma itu sebetulnya jinak. Ya, miom itu jinak dan secara alami itu bisa terbentuk pada wanita-wanita masuk usia di atas 35 tahun yang belum memiliki anak. Ya, apalagi yang misalnya dengan pola makan zaman now ya, anak-anak muda sekarang jajanan berbagai macam jajanan street food yang sekarang penuh dengan perasa, kemudian yang kita paling khawatirkan itu penggunaan creamer. Jadi penambahan evaporated milk itu ya. Jadi merasa wah ini sedap, gurih, manisnya, wah sudah. Jadi seperti ketagihan akhirnya kan. Kalau enggak buka puasa nggak pakai ini, wah nggak enak katanya gitu. Belum lagi gorengan beli, wah itu dia sumbernya, kembali lagi di situ ya. Jadi pertama kali intinya itu penerapan konsepnya dulu. Jadi ya 6 langkah konsep Karnus. Kalau sudah memang terbentuk suatu benjolan, ya baiknya juga mulai meminum nutrisinya, terutama nomor 1 rekonstruksi lambung, yang kedua menekan terbentuknya ROS yang sudah dijelaskan oleh Pak Sabto tadi. Ya beberapa ada yang kemudian membaik, kemudian saya loss of follow up, berarti dia udah merasa nggak perlu cari saya, tidak perlu
cari pertolongan saya. Seperti itu ya. Tapi kalau yang betul-betul bahkan sampai stadium yang sudah mencapai cancer, itu betul-betul kami kawal dengan penerapan konsep Karnus, bahkan dengan meminum nutrisinya, bahkan kombinasi medis dan pendampingan nutrisi. Itu Masya Allah baik sekali pada beliau-beliau yang didampingi dan menerapkan nutrisi ini dengan baik, itu pengemulihannya luar biasa. Istilahnya misalnya ada beberapa kasus yang harus mendapatkan radiasi. Biasanya pasien-pasien yang mendapatkan radiasi itu mengalami drop. Leukositnya tiba-tiba di bawah normal atau tiba-tiba anemia tanpa ada perdarahan. Ini alhamdulillah beberapa pasien yang menerapkan konsep Karnus dan juga menjalankan ini terapi medis mengalami pemulihan yang baik. Seperti itu. Jadi konsepnya yang harus dipahami, betul-betul hindari segala sesuatu yang dibuat sintetik, itu sebaiknya dihindari. Oke. Iya, Begitu terima saja. kasih, Dokter. Makanan modifikasi istilahnya gitu ya, dokter. Nah, modifikasi. Iya. Ya. Makanan modifikasi. Baik. Baik, Monggo. dokter. Terima Makasih, kasih Bu Prima. banyak Ya. ya sudah berbagi dengan sahabat Karnus semua. Nah itu tadi sahabat Karnus dari pengalaman dua dokter penerap konsep Karnus ya, ada dokter Ari dan juga dokter Prima yang sudah menerapkan kepada para pasiennya tentu dengan metode masing-masing ya. Ada tadi ya, salah satunya pada kondisi tertentu secara integratif ya, dengan melalui perpaduan terapi yang sekarang ini mungkin banyak diterapkan. Sekarang ini ternyata yang dulu itu efek sampingnya mungkin ya dalam katakanlah dalam penerapan untuk tata laksana sel abnormal itu, kalau terapi medis itu banyak efek sampingnya yang dulu masih banyak dikhawatirkan. Dengan integratif ya, secara konsep Karnus juga ternyata juga bisa membantu untuk proses pemulihannya dan juga meminimalkan dari salah satunya efek-efek negatif yang ditimbulkan pada beberapa metode terapi tata laksana untuk sel abnormal tadi. Luar biasa ya. Terima kasih pada dokter-dokter penerap konsep Karnus. Dan masih ada lagi nih dokter-dokter penerap konsep Karnus ini yang belum dapat kesempatan. Nanti ya sekarang ini kita berlanjut ke penanya-penanya. Ini masih banyak ini Pak Sabto ya. Saya akan bacakan satu persatu juga. Nanti akan juga kita kembali kepada para dokter penerap konsep Karnus tentunya. Ini yang kedua, ini relatif sama ini tadi Pak Sabto. Penjelasannya Pak Sabto tadi ini. Ini ada pertanyaan dari Pak Hendrawan. Nah ini Pak Sabto. Pertanyaannya, Pak Sabto, apa gejalanya? Terjadi mitokondria yang rusak dan mengganggu homeostasis. Nah, ini tadi seperti yang dijelaskan Pak Sabto. Silakan Pak Sabto untuk memberikan masukan. Ya, karena mitokondria itu adalah mesinnya tubuh kita ya. Ya, kalau mitokondria rusak artinya mesin kita berkurang ya. Kalau kita mudah capek itu mitokondrianya rusak itu. Mudah capek, kemudian ya tidak bertenaga. Dan kalau ada beberapa proses di dalam tubuh itu yang tidak berjalan, nah itu tanda-tanda. Misalnya gini, kalau misalnya ini lagi pandemi, misalnya, orang pada demam, ini orang ini nggak demam, berarti tubuhnya nggak ada energi untuk membangkitkan demam itu kan? Oh iya. Ya itu beberapa sistem nggak jalan. Jadi mitokondria atau pembangkitan energi itu mutlak penting. Oleh karena itu kenapa Pak Iwan selalu bilang bahwa pembangkitan energi itu penting sekali, gitu. Ya itu jawabannya, Dr. Rizwan. Memang itu ya, memang sebagai pusat pembangkit energi istilahnya di tubuh kita itu Pak Yato ya. Iya. Jadi kalau dia tidak bekerja ya otomatis level energi tubuh kita juga akan menurun. Padahal energi itu dibutuhkan untuk banyak hal ini Pak Sabto. Iya, semua aktivitas. Betul ya, aktivitas kita pun demikian, metabolisme tubuh kita, metabolisme dan sebagainya ini membutuhkan level energi yang cukup. Dan tentu saja apabila ada
itu ya ada suatu gangguan atau suatu hambatan dalam kerja mitokondria, tentu saja itu juga akan terganggu ya. Iya, Dan tentu betul. saja iya tentu saja related sama ini nih kondisi kesehatan, karena memang tadi itu sudah dikatakan bahwa orang yang sehat itu salah satunya karena selnya ternutrisi dengan baik, ya efeknya berarti metabolisme juga akan berjalan dengan baik. Lah kalau Betul, betul. misalnya tidak ternutrisi dengan baik, mitokondrianya juga terdapat gangguan, ya otomatis semua aktivitas di tubuh kita akan terganggu gitu ya Pak Sabto ya. Iya, betul. Iya. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hendrawan ini ya. Dan kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya ini Pak Sabto. Nah ini nih, menarik sekali nih. Ini banyak ini kasusnya nih. Pak Sabto, pertanyaan dari Eka ini ya. Untuk pasien yang menderita jantung dan paru-paru. Nah ini. Apa yang bisa disarankan untuk konsep Karnus dan caranya gimana? Wah ini ya. Nah, ini gimana Pak Sabto untuk sahabat Baik. ini? Pasien yang menderita jantung dan Dan paru-paru, berarti paru-paru. penurunan organ ya. Penurunan organ berarti penyakit degeneratif dong. Nah, kalau penyakit degeneratif ini harus dengan ikut program ini, program P3D, program Ya. penanganan dan pengobatan penyakit degeneratif. Oh, siap. Ya, nanti ini panjang ini penjelasannya. Kenapa Hmm. kalau kita bicara jantung, tadi kan sudah kita jelaskan di dalam jantung ada jaringan, di dalam jaringan ada sel. Di dalam paru-paru juga demikian, di dalam paru-paru ada jaringan, ada sel. Ini harus kita pelajari. Kira-kira nasib selnya di kedua organ ini bagaimana? Nah, ini bisa kita runut dari kondisi lambung, kebiasaan sehari-hari dan sebagainya. Ya. Jadi P3D ya, Dr. Iswan. Makasih. P3D, sudah. Yang penting jangan hilang semangat ya, jangan berputus asa. Ternyata di penerapan konsep Karnus ini ada segi praktisnya ya. Kabar gembiranya sudah ada program P3D ya Pak Sabto ya. Iya. Memudahkan para sahabat Karnus semua dalam menerapkan konsep Karnus. Nah, implementasinya gimana? Praktisnya ikut P3D. Aduh, terus gimana caranya? Gampang, langsung menghubungi mereka yang mengundang pada acara ini Pak Sabto. Ya, ini yang undang langsung saja, itu langsung ditanyain bagaimana caranya ikut program ini ya. Ya, atau juga bisa menghubungi hotline daripada program juga bisa, boleh ya. Yang pertama tentu menghubungi untuk praktisnya supaya bisa dibimbing ke mereka-mereka yang mengundang di acara ini. Yang kedua bisa melalui hotline dari program P3D sendiri tentunya. Bisa melalui hotline 0821 4586 1240 ya. Nanti bisa dicari informasinya, sudah tersebar di mana-mana. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Oh, tapi sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, ini kita kembali ke para dokter yang sudah punya pengalaman menangani penyakit degeneratif ini, Pak Sabto, termasuk tadi setuju sekali. dan penyakit paru ini, yaitu dokter. Oh, tapi nggak mungkin ini, beliau ini dalam perjalanan ini. Dokter Edi. Dokter Edi. Ada Dokter Haryo tadi saya lihat. Nah, ini Dokter Haryo sudah bergabung juga nih. Mungkin ada masukan dari Dokter Haryo nih, punya pengalaman ini menerapkan konsep Karnus untuk pasien-pasien penyakit degeneratif ya, atau juga penyakit jantung dan juga paru. Kita itu tunggu apakah beliau bersedia untuk bisa berbagi dengan kita semua. Dokter Haryo, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan Dokter Haryo. Ini. Ya, apa kabar dokter? Pak Sabto, terima kasih dikasih kesempatan. Ya, monggo. Silakan dokter. Jadi untuk penyakit degeneratif selama ini yang saya pernah tangani ya, itu adalah hipertensi. Hipertensi kan masuknya ke penyakit jantung ya. Kemudian diabetes. Iya. Nah, mayoritas itulah, banyak yang ke sana. Jadi intinya memang seperti yang Pak Sabto ceritakan tadi, bahwa semuanya harus kembali lagi pada konsep kita hidup bagaimana, algoritma kita hidup bagaimana. Jadi apa yang diceritakan Bu Dr. Prima juga betul. Jadi dengan menjalankan konsepnya saja, belum dengan nutrisinya, itu semua sudah banyak berubah sekali. Jadi ini
Ya ini salah satu program saya yang akan saya sampaikan sama Pak Sabto. Sampai saat ini saya belum mengundang Komsat Karnus untuk ke Madiun untuk bisa memberikan suatu penjelasan masalah nutrisi. Itu saya sama ada beberapa rekan dokter di PT Pertamina itu menerapkan konsep Karnus, Pak. Konsepnya saja baru kita terapkan. Oh, luar biasa ya. Ya, jadi dalam rangka K3 kemarin, kesehatan dan keselamatan kerja, Ya. itu perusahaan mempunyai CSR gitu. ya, bahwa semua masuk sehat, keluar sehat itu loh. Pensiun sehat. Oh, iya, Ini iya. kemarin ya, dari 168 karyawan yang kita periksa, itu 80% semua penyakit degeneratif. Mulai dari hipertensi dan diabetes, kolesterol dan macam-macam, asam urat lah, pokoknya banyak sekali. Nah, kemudian karena itu dari perusahaan, saya hanya menyarankan untuk melaksanakan konsep Karnus. Makanannya kita jaga, ininya kita jaga. Pada saat 1 bulan pertama dilepas, bahwa oke makan sendiri, ini sendiri, hasilnya ada karu-karuan. Nah, kemarin akhirnya dalam 2 bulan ini kita laksanakan dalam pengawasan ketat. Jadi dokter perusahaan harus mengawasi pola makan mereka selama di kantor. Nah, dalam 2 bulan ini Pak, ditambah dengan olahraga, jadi konsep makanan yang sehat, makanan manusia kita idamkan, kemudian ditambah dengan olahraga. Olahraganya seminggu 2 kali, cukup dengan 9.500 langkah. Kita karena jam kerja kita laksanakannya pagi Pak ya, jadi antara jam 6:30 sampai jam 8. Itu 9.500 langkah muter depo Pertamina itu dalam 2 bulan ini, itu yang belum mengkonsumsi Karnus ya, itu hasilnya dari HbA1c-nya tadinya 11 jadi 9. HbA1c jadi 8. Nah, yang hebat lagi, ada 3 orang yang sudah konsumsi Karnus, itu tadinya mau saya ikutkan program P3D, tapi beliau, aduh dok, saya malu, ya sudahlah sama saya saja. Itu hasilnya alhamdulillah baik. Jadi itu pun di luar ekspektasi saya. Jadi harapan saya padahal semuanya menjadi normal, menjadi baik, tapi baiklah menjadi normal. Ini ada 3 orang yang sudah konsumsi karena konsumsinya pun juga bukan sesuatu yang harus semuanya paket ya. Jadi dia hanya konsumsi Algati dengan Alga Gold. Jadi rekonstruksi lambung dan dengan pemakaian Algati. Itu 3 orang ini alhamdulillah hasilnya luar biasa normal. Tensinya bagus. Tensinya kembali normal Pak. Jadi tensinya yang tadinya 160/100 dalam 2 bulan ini setiap kita cek mau olahraga itu tensinya normal menjadi 130/85. Iya. Nah, orang lagi padahal usia sudah dekat pensiun ya. Kemudian 2 orang ini itu bahkan normal, kita katakan normal betul, 120/80 yang 2 orang ini. Dan ini 3 orang ini mengkonsumsi Algati dan Alga Gold. Jadi konsepnya dilaksanakan, nutrisinya dimasukkan, itu selama ini pengalaman yang saya ketahui, saya terima adalah hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Berat badan, terutama lingkar perut ya, yang kemarin jadi acuan kita adalah tadinya 125 dalam 2 bulan, Mas. Dalam 2 bulan menjadi 100. Luar biasa. Turun 25. Ya. Jangan sahabat-sahabat Karnus, jangan ragu menerapkan konsep Karnus. Jadi ini kemarin juga terakhir PT Inka Madiun mengundang saya katakan laksanakan dulu konsepnya, nanti kita undang dari Surabaya untuk menceritakan bagaimana nutrisi Karnus. Mereka menyanggupi nanti insya Allah habis Lebaran dokter kita adakan acara monggo. Makanya saya kemarin juga udah bilang sama Mas Angga, sama Pak Sabto juga, nanti insya Allah kalau kita terapkan betul konsep Karnus, kita terapkan betul nutrisinya, insya Allah semuanya baik. Dan semuanya rata-rata yang menerapkan konsep Karnus dengan nutrisi Karnus, itu saya di luar ekspektasi saya. Jadi harapan saya, turun sekian, ternyata semuanya dari 3 orang ini, memang belum bisa menjadi suatu persentase yang besar, tapi dari 3 orang ini yang sudah menggunakan AG dan AT normal, itu hasilnya semuanya baik.
Makanya ini dok ya, modal keyakinan sudah ada dok. Nomor satu selalu itu tadi Mas Sabto, seperti Mas Sabto sudah katakan sama saya, dok, pasien selalu dikatakan menerima penyakitnya, itu yang Iya. dokter itu juga, bang, pasiennya suruh terima penyakitnya, ikhlas terima penyakitnya, ya itu insya Allah akan lebih cepat. Ya itu yang akan kita lakukan. Alhamdulillah, pokoknya ini ya, ikhlas dulu ya, dok ya. ikhlas dulu betul. Jadi insya Allah sahabat-sahabat mau mengatakan konsep tensinya tinggi begini dengan konsep Karnus, insya Allah hasilnya baik. Konsep Karnus betul-betul cara cerdas untuk sehat. Jadi kita mau sehat kita harus cerdas, kita harus sehat kita harus punya ilmu. Itu dulu. Nah tadi juga saya mulai dapat pasien dengan HbA1c 14,5, dia masih memikirkan dulu untuk ikut konsep Karnus. Saya tidak pernah memaksa, jadi saya monggo bagaimana. Karena kalau kita paksa nanti hasilnya kalau kurang memuaskan juga mereka akan komplain. Jadi kalau saya, bagaimana pasien itu menerima keadaannya, bagaimana berkonsultasi sama saya, melaksanakan apa yang saya sarankan. Kemudian, jadi itu selama ini yang kita temukan. Jadi regenerasi sel itu ada di konsep Karnus. Kayak sesuatu yang tadinya sudah katakanlah sudah letoy ya, kalau orang sekarang bilang letoy, kembali normal lagi. Dan juga saran saya kembalilah kepada makanan manusia. Jadi jangan seperti yang dikatakan Dr. Prima tadi, selama ini makanan-makanan street food yang betul-betul membahayakan, kemudian juga kafe-kafe menjamur, sekali ini makanan-makanan dengan perasa-perasa sintetik itu betul-betul luar biasa. Itu betul-betul kita harus kita hindari. Makanlah yang normal saja. Demikian. Baik, Dokter Haryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Haryo ya sharing dengan para sahabat Karnus semua, dan memang beliau adalah salah satu dokter yang menerapkan konsep Karnus untuk pasien-pasiennya, dan alhamdulillah ternyata dengan penerapan konsep Karnus ternyata memang benar-benar ada hasilnya ya. Jadi ini juga bisa menambah keyakinan dan kemantauan kita dalam menerapkan konsep Karnus. Jangan ragu-ragu para sahabat Karnus semua ya. Ini sudah ada tadi dari dokternya sendiri yang menerapkan konsep Karnus ya Pak Sabto ya. Iya. Nah ini luar biasa. Terima kasih. Dan juga ini tadi juga sekaligus sebagai itu nih Pak Sabto, alarm atau bisa menjadi pengingat kita ya. Apalagi di bulan puasa ini ya. Kita tadi itu salah satunya diingatkan ya tetap menjaga pola hidup sehat. Makan makanan ya memang kalau lapar mata ya lah bulan Ramadan ya, tapi tetap aja pilih makanan yang sehat dan menyehatkan ya. Jangan terpancing dengan makan makanan di sana tadi itu street food, junk food dan sebagainya. Yang memang makanan sekarang ini memang mengutamakan kalau bisa itu yang praktis, enak, kenyang ya, apalagi kalau bisa murah ya. Nah, tetapi jauh dari kata sehat dan menyehatkan itu. Jadi itulah yang harus memang kita benar-benar kita waspadai, dan memang kalau bisa saya ingatkan yang pertama memang kalau kita kepingin sehat ya ada pengorbanannya ya, bagaimana kita menjaga kesehatan. Dan tentunya tadi juga salah satu motivasi adalah kita lebih baik mencegah daripada mengobati, dan kalau bisa mengobati lebih dini itu juga lebih baik tentunya Pak Sabto. Ini Pak Sabto. Bisa nambah lagi Mas, dikit Mas. Silakan Ya. Dokter, silakan. Ya. Jadi kenapa tadi saya katakan baru 2 bulan, saya minta 3 bulan ya. Jadi penerapan konsep Karnus dan nutrisinya itu akan terlihat hasilnya maksimal ya apabila sudah dilaksanakan minimal 3 bulan. Jadi minimal 3 bulan. Jadi kalau sudah 3 bulan dilaksanakan, insya Allah hasilnya akan kelihatan betul dan insya Allah permanen. Insya Allah dalam 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Kenapa minimal 3 bulan? Karena itu tadi mengubah pola hidup kita. Kalau kita masih 1 bulan 2 bulan, pola hidup kita akan bisa kembali lagi ke pola hidup yang lama. Tapi kalau pola hidup kita dalam 3 bulan kita sudah betul pola hidup kita, dia insya Allah akan permanen dalam pola hidup yang sehat. Oke, demikian Mas. Oke. Ini tambahan tadi dari Dr. Haryo, terima kasih juga. Ada salah satu motivasinya, dan ternyata memang bagaimana kita mengubah ya pola hidup kita dari sebelumnya ya mungkin belum mempunyai pola hidup sehat, sekarang kita membiasakan diri untuk memiliki pola hidup yang sehat, dan ternyata itu memang butuh perjuangan Pak Sabto ya. Nggak segampang itu ternyata ya. Yang dulu pokoknya makan sekedar kenyang enak, nah sekarang kita harus pilih-pilih makanan dan sebagainya, itu yang
penting juga ya, aktivitas yang sebelumnya mager ya. Nah, sekarang olahraga ya, berjemur Iya. tadi itu salah satunya juga masih merupakan tantangan bagi mereka-mereka, dan alhamdulillah ternyata kalau punya niat, komitmen, butuh waktu sedikit, tapi nanti hasilnya ternyata bisa lebih permanen tentunya ya, para sahabat Karno semua. Dan ini ada pertanyaan yang menarik Pak Sabto, mungkin terakhir ya Pak Sabto ya. Ini ada beberapa pertanyaan dan alhamdulillah sudah terjawab. Tadi itu untuk beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang bagus ini Pak Sabto, yang sesuai dengan pertanyaan, yaitu pertanyaan tentang ini autofagi ini Pak ya. Ada yang tanya, Pak Sabto, apakah autofagi hanya bisa didapat dari IF atau bisa juga dengan defisiensi kalori? Nah, ini mana yang lebih efektif? Nah, ini Pak Sabto. Bagaimana ini Pak Sabto jawabnya ini enaknya nih? Ya, silakan Pak Sabto untuk diberikan masukan. Autofagi, kebetulan saya pernah ngalami ya. Jadi autofagi itu adalah selain dengan puasa intermittent fasting lebih dari 16 jam tadi ya, itu bisa juga dengan membatasi kalori, tetapi betul-betul sangat sedikit kalorinya. Saya ngalamin sendiri pada waktu terkena virus, kemudian juga saya lakukan pengamatan pada orang-orang yang terkena virus, itu biasanya 2 hari nggak mau makan. 2 hari nggak mau makan, tapi dia masih mau minum. Hanya kalau minumnya itu kebanyakan, dia muntah pasti. Nggak bisa dipaksa. Jadi autofagi itu memang itu fitur ya. Fitur yang harus terjadi pada kondisi tertentu. Biasanya serangan virus ataupun kondisi-kondisi lain ya. Tapi yang paling banyak dari serangan virus. Dia dikasih makan nggak bisa, muntah. Akhirnya dari betul-betul nggak bisa makan selama 2 hari sampai 3 hari. Tapi yang penting dia dicukupi airnya misalnya. Nah itu ternyata pada hari ketiga itu sudah mulai muncul ya. Muncul ada selera makan sedikit-sedikit baru nanti dia sembuh. Jadi seperti itu, dan sebenarnya autofagi itu tidak harus disengaja. Kalau dalam saya maksudkan di sini selama bulan puasa itu adalah apa? Itu adalah dampak positif. Bapak Ibu itu menjalankan ibadah puasa, ini adalah upahnya. Itu akan dilatih untuk autofagi. Tetapi autofagi juga jangan disering-seringkan. Nanti bisa-bisa malah nanti ada beberapa sel yang mengalami nekrosis karena puasa yang membabi buta ya. Bentar-bentar puasa lah, itu nanti malah kita bahaya itu. Jadi autofagi ini pada puasa intermittent fasting itulah hadiah pada waktu kita melakukan ibadah puasa ini. Ya. Yang jelas jangan setiap hari kita mengusahakan autofagi, wah bunuh diri itu. Ya. Jadi mungkin dalam waktu setahun mungkin hanya beberapa kali ya dokter ya. Itu aja. Ya. Ya, terima kasih. Tentu saran kami juga harus dilakukan dengan tepat ya Pak Sabto ya, dikonsultasikan pada para ahlinya supaya ini kalau cuma mindsetnya kalau kelaparan terus istilahnya justru bagus, nanti malah kekurangan nutrisi malah tambah itu ya Iya. tidak bagus untuk kalau enggak nanti lambungnya terganggu jadi masalah lagi. Lambungnya terganggu dan juga akan mengalami berbagai macam masalah kesehatan ya. Iya. Ya, jadi saran kami untuk bisa selalu berkonsultasi dengan mereka yang berkompeten, bisa dengan dokter, health advisor juga. Tentunya kami di sini mengencourage ya, memotivasi para sahabat kami semua untuk lebih yakin dan lebih mantap, dan juga dalam penerapan konsep Karnusnya bisa lebih ketat lagi. Tentunya penerapan konsep Karnus ini dengan tujuan agar kita memiliki pola hidup yang sehat dengan muaranya untuk bisa mencapai kesehatan yang paripurna tentunya. Bagaimana cara pelaksananya? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sabto melalui 6 pilar ya, konsep Karnus itu diterapkan. Dan juga apabila bagi mereka yang memang sudah memiliki masalah kesehatan, mungkin bisa juga dipertimbangkan untuk penerapan konsep Karnus yang lebih intens dengan mengikuti program P3D tentunya Pak Sabto ya. Oke, Iya. Baik Pak Sabto, ini tentunya kita juga ingin berlama-lama nih karena ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab.
Tapi sayang sekali ini memang menjelang ngabuburit ini ibu-ibu pasti sudah pada gelisah ini belum menyiapkan buka puasanya ini Pak Sabto ya. Jadi memang kami ingatkan saja bagi para sahabat Karnus semua untuk jangan ketinggalan untuk mengikuti edisi Health Talk kami berikutnya, di mana kami akan selalu mengangkat tema-tema yang tidak kalah menarik ya dengan tema kami pada sore hari ini, tentunya yang related dengan penerapan konsep Karnus dalam kehidupan sehari-hari dan juga cara mengatasi berbagai masalah kesehatan yang banyak kita jumpai dalam masyarakat dan juga dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Ya, terima kasih Pak Sabto sudah menemani kami semua para sahabat Karnus ini. Pak Sabto sudah bersedia berbagi. Ya, Pak Sabto, semoga sehat selalu dan selalu bersemangat untuk bisa mendampingi para sahabat Karnus semua. Ya, dan juga para dokter-dokter tadi penerapan konsep Karnus yang sudah bersedia berbagi dengan kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Dan juga para sahabat Karnus semua, saya ingatkan ya sekali lagi untuk menerapkan konsep Karnus ini tidak hanya dengan mengikuti kajian ini ya, penting sekali untuk selalu kajian-kajian ini diikutin, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menerapkan. Karena ilmu tanpa diterapkan juga tidak ada manfaatnya tentunya Pak Sabto. Ya, dan tentunya manfaatnya di sini tentunya kita selain bermanfaat untuk diri kita harapkan juga bisa bermanfaat untuk keluarga dan juga untuk sesama tentunya. Baik para sahabat Karnus semua, kami dari tim Health Talk Konsep Karnus mohon izin untuk undur diri. Semoga apa yang kami sampaikan pada sore hari ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita akhirkan dengan baca hamdalah istighfar dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Terima kasih. Bila ajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Dari sari pati bumi Nusantara berpadu dengan pemikiran anak-anak bangsa. Dengan kerendahan hati kami persembahkan
sebagai perwujudan rasa bersyukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua sumber daya alam di Indonesia, atas semua sumber petunjuk dan hidayahnya, sehingga melahirkan pemikiran baru untuk kemaslahatan umat manusia. Kami akan terus melangkah sebagai bakti kami kepada bumi pertiwi tercinta Indonesia. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Sehat bangsaku, jayalah negeriku.